Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas C Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Kami akan menayangkan video edukasi mengenai struktur dan fungsi normal sel. Berikut anggota kelompok kami. Arini Mausifatul Mahfiroh, NIM I1A024103. Aisyah Aulia Putri, NIM I1A024106. Raihan Dilistin Vanduwin, NIM I1A024112. Kadia Noviarini, NIM I1A024127. Kaila Latifah Rifki, NIM I1A024136. Struktur dan fungsi normal sel. Nah, sebelum kita lanjut, kalian sudah tahu belum apa itu sel? Sel sejatinya adalah komponen dasar yang membentuk struktur tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki sekitar 50-100 triliun sel dengan fungsi yang bervariasi tergantung jenis dan letaknya dalam tubuh. Sel manusia memiliki berbagai tipe, ukuran, dan bentuk. Fungsi sel diantaranya mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon, membangun dan membentuk jaringan, menjalankan proses metabolisme, melakukan proses pembuangan atau ekskresi, dan melaksanakan pertahanan tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur sel. Plasma membran. Membran plasma adalah lapisan terluar sel yang berfungsi sebagai penghalang antara isi sel dan lingkungan eksternal. Membran ini terdiri dari dua lapisan fosfolipid yang memungkinkan selektivitas dalam transportasi zat masuk dan keluar dari sel. Fungsi utama membran plasma meliputi menjaga bentuk sel, melindungi isi sel dari kerusakan, mengatur pertukaran zat dengan lingkungan luar. Nukleus. Nukleus atau inti sel adalah pusat pengendalian aktivitas sel. Nukleus mengandung materi genetik DNA yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan pembelahan sel. Fungsi nukleus meliputi mengontrol sintesis protein melalui ekspresi gen, mengatur siklus hidup sel termasuk pembelahan dan kematian sel, melindungi DNA dari kerusakan. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental di dalam sel yang mengelilingi nukleus. Sitoplasma sangat padat dengan dua jenis komponen yang terbagi secara luas, organel sitoplasma dan maramolekul. Ini berfungsi sebagai media di mana berbagai organel berada dan melakukan fungsinya. Struktur sel yang keempat ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat protein yang memberikan bentuk pada sel serta memungkinkan pergerakan organel di dalamnya. Fungsi sitoskeleton meliputi 1. Menentukan bentuk dan ukuran sel. 2. Memfasilitasi pergerakan sel melalui kontraksi otot atau gerakan ameboid. 3. Berperan dalam pembelahan sel dengan membantu pemisahan kromosom. Yang kelima ada retikulum endoplasma. RE adalah organel besar berbentuk jaringan saluran membran yang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar atau REK, yaitu memiliki ribosom pada permukaan untuk sintesis dan modifikasi protein, berfungsi sebagai sistem pengiriman internal sel. Yang kedua, ada retikulum endoplasma halus atau REH. Dia tidak memiliki ribosom dan berperan dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi, penyimpanan kalsium, dan pembentukan fosfolipid membran. Yang keenam ada aparatus badan Golgi. Aparatus Golgi adalah badan-badan tidak beraturan yang terdapat di dekat nukleus sel. Memiliki fungsi sebagai pabrik tempat protein yang diterima dari IR, diproses lebih lanjut dan disortir untuk diangkut ke tujuan akhirnya, lisosom, membran plasma, atau sekresi. Selain itu, glikolipid dan sphingomyelin disintesis di dalam Golgi. Lisosom. Lisosom adalah organel sel yang memiliki fungsi utama dalam proses pencernaan intraseluler. Lisosom mengandung enzim-enzim hidrolitik yang mampu mencerna berbagai macam molekul besar seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Lisosom berfungsi mencerna bahan-bahan yang sudah tidak diperlukan sel dan menjaga keseimbangan metabolik sel dengan mengatur pengurahan biomolekul yang tidak digunakan atau berlebihan. Peroksisom. Peroksisom adalah organel sel yang berfungsi untuk menguraikan peroksida H2O2 yang berbahaya, serta berbagai molekul organik lainnya. Fungsi menguraikan bahan kimia berbahaya, tempat metabolisme asam lemak, dan menghasilkan energi dalam bentuk asam asetat. Ribosom. Ribosom adalah struktur kecil yang terdiri dari RNA ribosom dan protein. Fungsinya yaitu sintesis protein melalui proses translasi.
yaitu menerjemahkan informasi genetik dari mRNA menjadi urutan asam amino yang membentuk protein. Mitokondria. Mitokondria adalah organel yang sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel karena peranannya dalam menghasilkan energi dalam membentuk adenosin trifosfat atau ATP. Fungsi dari mitokondria yaitu menghasilkan ATP, berperan dalam metabolisme asam lemak dan beberapa asam amino, dan mengatur keseimbangan kalsium dalam sel. Kesimpulan, sel adalah unit dasar kehidupan manusia yang terdiri dari berbagai bagian dengan fungsi spesifik. Membran plasma melindungi sel, nukleus mengontrol aktivitas, sitoplasma menjadi tempat organel bekerja, dan sitoskeleton menjaga bentuk serta pergerakan sel. Organ-organel seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, peroksisom, ribosom, dan mitokondria berperan dalam sintesis, metabolisme, transportasi zat, detoksifikasi, dan produksi energi. Semua bagian tersebut bekerja sama untuk mendukung fungsi tubuh manusia secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih sudah menonton.